Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldananda Dianti Kosasi dari kelas 5B Prodi PGSD Penjas dengan nomor NIM 2000435. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah filsafat. Dalam konsep literasi fisik itu dimulai dari yang namanya sebuah proses. Nah, pendidikan jasmani itu merupakan suatu pendidikan yang melalui kegiatan fisik gitu ya, yang di dalamnya itu mengandung beberapa nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, seperti terdapat dalam tujuan pendidikan nasional gitu, bahwasanya pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak anak gitu, agar bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bisa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari semuanya itu bahwa tujuan dari itu semua adalah untuk menjadikan seseorang individu atau murid itu memiliki keterampilan gitu ya, keterampilan hidup. Nah, lalu pendidikan jasmani itu memiliki yang namanya kompetensi dan juga kemampuan gitu yang dapat diraih oleh seorang individu, yaitu dalam aspek personal seperti menanamkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain, lalu aspek sosial di mana dia dapat berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Nah, kalau misalkan aspek akademisnya itu seperti aspek dalam pengetahuan atau ilmu gitu yang dapat dipelajarinya. Nah, dan yang terakhir itu ada yang namanya vokasional, yang dimana keterampilan ini berkaitan dengan bidang atau pekerjaan yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, pendidikan jasmani ini sendiri sudah ada gitu ya dalam kurikulum atau silabus di sekolah dasar, bahkan sekolah dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi juga gitu. Nah, lalu pendidikan jasmani ini juga dikemas melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP gitu, yang disesuaikan dengan ruang lingkup pendidikan jasmani itu sendiri, seperti aktivitas bermain, olahraga, lalu ritmik, aktivitas air, aktivitas luar sekolah, maupun kesehatan gitu ya. Lalu selain proses, ada pula sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas ini sendiri ataupun pembelajaran pendidikan jasmani gitu ya, yaitu adanya physical literasi gitu, atau yang biasa dikenal dengan istilah Indonesianya literasi fisik, di mana seseorang ini dapat atau mampu memahami dan menerapkan gaya hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik yang secara terus-menerus gitu. Biasanya aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan adanya motivasi gitu, yang dimana kalau misalkan kita mempunyai motivasi, pasti kan kita mempunyai pemahaman gitu. Kalau misalkan aktivitas fisik ataupun olahraga itu merupakan suatu hal yang penting gitu. Kemudian ketika kita memiliki motivasi, maka di situ juga akan muncul yang namanya kemampuan fisik gitu kita dalam menjalankan tugas di dalam pekerjaan kita gitu. Kemudian kita juga akan muncul yang namanya confidence atau kepercayaan diri kita gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu dengan baik. Lalu masuk kepada berikutnya,
ada yang namanya LTAD atau long term athlete development gitu. Nah, itu merupakan sebuah model inklusif yang mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas fisik gitu ya, dengan menghubungkan diri atau mengintegrasikan pendidikan sekolah dengan klub gitu. Nah, LTAD ini juga merupakan jalur yang baik untuk mengoptimalkan perkembangan dari anak itu tersebut gitu. Yang pertama itu seperti yang dimana memiliki LTAD ini juga ada tujuannya gitu. Yang pertama ada active start, yang dimana anak ini mampu melakukan aktivitas fisik. Yang kedua ada fundamental, yang dimana membangun kemampuan motorik dasar anak itu tersebut gitu. Yang ketiga ada learn to train, yang dimana mempelajari keterampilan olahraga. Yang keempat ada train to train, dimana ini merupakan seperti sebuah pelatihan. Lalu ada train to complete, train to win. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.